Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak pada channel saya. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan bagian kedua. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah saya upload. Baiklah, mari disimak bersama-sama beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi operasi hitung perkalian dan pembagian pada pecahan. Soal yang pertama, 2/3 dikali 2,4. Pada soal ini ada dua jenis pecahan yang berbeda, yaitu yang pertama 2/3 itu merupakan pecahan campuran, dan yang kedua 2,4 merupakan pecahan desimal. Untuk menyelesaikannya, maka kita bisa merubah semuanya dalam bentuk pecahan desimal atau merubah semuanya dalam bentuk pecahan biasa, sehingga nanti jawabannya dalam bentuk pecahan biasa. Untuk yang pertama ini akan saya coba menjadikan jawabannya dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Langkah pertama, kita buat atau kita rubah semua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Ini untuk yang 2/3 bentuk pecahan biasanya tinggal kita kalikan 2 kali 3, kemudian ditambah 2 untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya masih tetap, yaitu 3, sehingga nanti akan ketemu 8/3. Kemudian yang 2,4, karena penyebutnya, karena belakang koma itu satu angka, maka penyebutnya 10, sedangkan pembilangnya tinggal komanya dihilangkan, jadi 24/10. Sehingga setelah kita rubah, ini akan menjadi 8/3 dikali 24/10. Kemudian untuk menyelesaikan soal perkalian ini bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kemudian cara yang kedua nanti tinggal dibagi antara pembilang dan penyebut. Akan saya bahas untuk yang cara pertama dulu, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, sehingga menjadi 8 kali 24 per 3 kali 10, hasilnya 192/30. Pecahan ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Tinggal kita bagi saja seperti ini. Ini nanti jadinya 6/12/30. Kemudian pecahan 12/30-nya ini bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan FPB dari 12 dan 30. FPB dari 12 dan 30 adalah 6, sehingga dibagi 6 semuanya. 6-nya masih tetap, kemudian 12 dibagi 6 itu 2, 30 dibagi 6 itu 5, hasilnya 6/2/5. Kemudian cara yang kedua, 8/3 kali 24/10, kita periksa antara pembilang dan penyebut apakah ada yang bisa saling membagi habis. Ternyata ada, yaitu 24 dan 3. Ingat, hanya boleh pembilang dan penyebut, tidak boleh pembilang-pembilang dan penyebut-penyebut, tidak boleh, atau hanya boleh atas dan bawah. Ini 24 dibagi 3 hasilnya 8. Kita tuliskan di angka yang besar, berarti di atasnya 24, sehingga akan menjadi 8 kali 8/10. 3-nya tidak diikutkan karena sudah dicoret atau sudah habis. 8 kali 8 hasilnya 64. 64/10. Kita rubah jadi bentuk pecahan campuran, akan menjadi 64/10.
Kemudian kita sederhanakan dengan dibagi 2, hasilnya 6, 2/5. Ini sama dengan yang cara 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. 21/4 dikali 1,6. Nah, kali ini saya coba menjadikan jawabannya dalam bentuk pecahan desimal. Berarti langkah pertama, kita rubah semua pecahan menjadi bentuk desimal. 21/4 itu pecahan desimalnya adalah 2,25. 1,6 tetap 1,6. Sehingga ini akan menjadi 2,25 dikali 1,6. Kemudian tinggal kita susun seperti biasa. Untuk komanya dianggap tidak ada dulu. Ini setelah disusun, perkalian hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kita berikan tanda koma. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua angka di belakang koma. Maaf, bukan menjumlahkan semua angka di belakang koma, tetapi seperti ini. 2,25 itu di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 2 dan 5. Saya ulangi, 2,25 ada 2 angka, kemudian 1,6 belakang koma itu 1 angka, sehingga semuanya belakang koma menjadi 3 angka. Maka jadinya 3,600 atau 3,6. Kita lanjut untuk soal nomor 3. 3,6 dibagi 2/5. Kita rubah semuanya dalam bentuk pecahan biasa. 3,6 karena belakang koma itu 1 angka, maka penyebutnya 10 menjadi 36/10. Kemudian yang 2/5, ini caranya tinggal 2 kali 5 tambah 2, pernya masih tetap atau penyebutnya masih tetap, yaitu 5. Jadinya 12/5. 36/10 dibagi 12/5. Untuk soal pembagian, maka kita rubah menjadi bentuk perkalian, tetapi yang belakang dirubah atau dibalik, sehingga menjadi 36/10 dikali 5/12. Ingat, kalau sudah dirubah menjadi bentuk perkalian, maka yang belakang dibalik. Ini menggunakan cara 1, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 36 kali 5 180 per 10 kali 12 itu 120, sehingga ketemu 180 per 120. Kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Ini pembagiannya, sehingga menjadi 160 per 120. 60 per 120 itu bisa kita sederhanakan dibagi 60, sehingga menjadi 1/2. Kita coba dengan cara yang kedua. 36/10 dibagi 12/5 dirubah jadi bentuk perkalian. 36/10 dikali 5/12. Coba diperiksa apakah antara pembilang dan penyebut ada yang bisa saling membagi habis. Ternyata ada. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian 36 dibagi 12 hasilnya 3. Sehingga totalnya yang di atas atau pembilangnya tinggal angka 3, penyebutnya tinggal angka 2. 3/2 dirubah jadi bentuk pecahan campuran menjadi 1/2. Ini jawaban untuk soal nomor 3. Kemudian soal, ada lanjutannya. 1/2 itu kalau jawabannya minta dalam bentuk pecahan desimal, tinggal kita rubah menjadi bentuk desimal. Satunya kita simpan. 1/2 itu setengah atau 0,5, sehingga 1/2 menjadi 1,5.
Soal nomor 4. 1,25 dibagi 31/8 dikali 50%. Kita rubah semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat ya bagaimana untuk merubah 1,25 menjadi pecahan biasa? Belakang koma 2 angka berarti pernya 100. 31/8 ini akan menjadi 25/8. 50% tentu saja 50/100. Ya. Coba fokus pada operasi hitung pembagian. Tadi di awal sudah saya sampaikan, untuk operasi hitung pembagian kita rubah menjadi bentuk perkalian, tetapi yang belakang dibalik. Sehingga untuk 125/100 dibagi 25/8 ini akan menjadi 125/100 dikali 8/25. Nah, 50/100 nya masih tetap dikali 50/100. Kita coba langsung menggunakan cara 2. Coba diperiksa ada yang bisa dicoret atau bisa dibagi habis. Ternyata bisa. 125 dibagi 5 itu bisa, yaitu hasilnya 5. Ada lagi yang bisa dicoret atau dibagi habis. Oh ya, jangan lupa untuk menuliskan hasilnya itu di angka yang besar ya. Ada lagi yang bisa, yang penting atas dan bawah, tidak boleh atas-atas atau bawah-bawah. Ada lagi, ya ternyata 100 dibagi 50 bisa, kita tuliskan hasilnya di angka 100. Masih ada yang bisa dicoret lagi? Masih ada, yaitu 8 dengan 2, hasilnya 4. Masih ada yang bisa dicoret atau dibagi lagi? Ada. Kemudian yang dibagi adalah 100 dibagi 4, hasilnya 25. Masih ada yang bisa dicoret lagi atau dibagi? Ada. 25 dibagi 5, hasilnya 5. Ternyata setelah dicoret-coret atau dibagi, pembilangnya sudah tidak ada angkanya. Sedangkan penyebut atau angka yang di bawah masih ada, yaitu angka 5. Untuk kasus seperti ini, maka pembilangnya kita anggap 1. Penyebutnya masih ada, yaitu 5. Jadi jawabannya 1/5. Kemudian, jika jawabannya minta dalam bentuk pecahan desimal, berarti tinggal dibagi saja, yaitu 1 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,2. Nah, ingat anak-anak, tergantung kreativitas kalian ketika menggunakan cara 2, bilangan mana saja yang bisa dibagi habis. Makin kreatif kalian mencoret atau membagi, maka bilangannya semakin kecil, sehingga memudahkan untuk mengerjakannya. Kira-kira itu anak-anak materi kita di video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.